Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Perhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Herson, Herson memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Setiel, Setiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ia melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, rencana keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah direncanakan dari awal mula.
dari keturunan ke keturunan. Bahkan dikatakan 14 generasi dan seterusnya dilanjutkan lagi ke 14 generasi. Direncanakan dalam waktu yang lama. Hal ini mengajak kita dan mengingatkan kita bahwa Allah saja dalam menghadirkan sesuatu yang baik dibuat dalam suatu perencanaan. Dengan demikian kita juga diajak bersama-sama untuk menghadirkan sesuatu yang baik, maka perlu pula dibuat suatu rencana, tidak secara tiba-tiba. Maka baiklah kita selalu membuat perencanaan yang baik dalam hidup kita. Menata kehidupan keluarga kita menjadi baik, juga membuat perencanaan karya-karya pewartaan dalam kehidupan kita, dalam kelompok kita, di tengah-tengah umat dan masyarakat kita. Yang kedua, pribadi-pribadi yang disebutkan dalam garis keturunan silsilah Yesus Kristus tadi, tidak semuanya adalah orang suci. Bahkan dapat dikatakan semuanya juga terlibat atau jatuh dalam dosa. Misalnya, Tamar, istri Yehuda, itu adalah anak menantu dari Yehuda sendiri. Ia mengambilnya menjadi istri dan melahirkan Peres dan Serah. Contoh yang kedua, Daud dan Batseba istri Uria. Mereka melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Daud mengambil istri Uria, yakni Batseba, menjadi istrinya. Dan dari perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum ini, melahirkan anak yakni Salomo, raja yang sangat terkenal itu. Ini contoh-contoh di mana mau mengatakan Allah juga turut melibatkan orang-orang yang dalam keterbatasannya, yang penuh kekurangan dan dosa, terlibat dalam karya-karya keselamatannya. Allah memperbarui hidup mereka dan mempergunakan mereka untuk terlibat dalam karya-karya keselamatannya. Hal ini meneguhkan kita juga, kita yang penuh salah, dosa, penuh kekurangan, juga tentu akan selalu mau dipakai oleh Allah untuk terlibat dalam karya-karya keselamatannya. Sehingga dalam keterbatasan hidup kita, keterbatasan diri kita tidak menjadi pesimis, tapi kita berusaha memperbarui diri dan berusaha tetap untuk mau melakukan karya-karya baik, karya-karya kasih Allah, dan karya-karya keselamatan Allah. Semoga demikian. Amin.